Hai, welcome to New Trading Journey. Sebenarnya ini masih cukup sore bagiku, baru jam 9 lebih sedikit, jam 9 lebih 3, tapi aku ngantuk banget. Tapi aku masih berusaha untuk tetap sadar beberapa waktu ke depan, karena sebenarnya aku pengen banget untuk menyelesaikan bacaan. Jadi biar aku nggak ngantuk, aku nyalain kamera untuk ngomong, biar kayak apa ya, biar aku lebih sadar gitu loh. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya aku sedang proses untuk membaca satu novel, baru banget mulai sih sebenarnya. Aku baca itu sebenarnya kemarin malam, yang judulnya adalah Orang Berikut Yang Kau Jumpai di Surga. Aku pinjam ini di Ipusnas, di IB Library juga ada, cuman aku lagi pinjam di Ipusnas aja. Ini adalah novel sequel dari novel sebelumnya yang udah aku baca dan bahas, yang judulnya adalah Meniti Biang Lala, dari Mitch Albom, yang covernya seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ini sebenarnya kemarin aku mulai baca itu karena emang lagi butek banget sama bacaanku, yang sampai sekarang juga aku masih proses baca juga, belum selesai, yang judulnya adalah Mrs. Dalloway. Karena ini aku kayak ngangong-ngangong gitu baca ini, jadi daripada aku butek terus akhirnya aku berhenti baca total, terus kayak kena reading slump. Jadi lebih baik aku memutuskan untuk membaca sesuatu yang lebih ringan dan lebih apa ya, menyenangkan, lebih gampang untuk bisa kupahami. Dan karena yang Mitch Album yang sebelumnya, yang Meniti Biang Lala, itu adalah novel yang bagiku heartwarming dan ringan, gak sulit, jadi aku memutuskan untuk melanjutkan baca novel berikutnya, yang Orang Berikutnya Yang Kau Jumpai di Surga, karena itu pastinya nggak akan jauh beda sama Meniti Biang Lala. Dan untuk sejauh ini aku belum baca banyak, masih bagian awal, masih bagian pembukaan. Dan untuk kalian yang tahu, yang pernah baca novel Meniti Biang Lala, kalian kalian pasti bakalan tahu kalau di bagian-bagian awal kisah itu diawali ketika beberapa waktu sebelum si tokoh utama itu meninggal. Karena memang kan cerita utamanya itu adalah ketika si orang ini meninggal dan masuk ke surga, terus bertemu dengan orang-orang yang memberikan mereka pelajaran tentang kehidupan di surga. Nah, aku masih untuk novel yang Orang Berikut Yang Kau Jumpai di Surga ini, konsepnya masih sama, dan aku masih ada di bagian awal-awal di mana si tokoh utamanya ini belum meninggal, kayak masih proses menuju meninggalnya beberapa saat sebelum meninggal. Jadi gitu aja untuk pembukaannya.
rasa tehku masih agak terlalu panas untuk aku minum. Jadi daripada aku ngangong, dan sebenarnya aku sebentar lagi setelah aku minum tehku ini aku bakalan tidur. Aku selagi nungguin ini dingin, aku mau update tentang bacaanku. Sebenarnya aku itu kemarin lusa udah selesai baca yang novel lanjutannya Meniti Biang Lala yang judulnya adalah apa? The Next Person You Meet in Heaven, atau dalam bahasa Indonesianya itu orang berikut yang kau temui di surga. If I'm not mistaken seperti itu. Fotonya bakalan aku taruh di sini atau di sini. Jadi sebenarnya kemarin lusa itu aku udah selesai baca. Dan harusnya aku bikin reviewnya sih, cuman in my opinion kayaknya novel ini agak lebih sulit untuk bisa aku pahami daripada novel yang Meniti Biang Lala, untuk terutama untuk pesan-pesannya. Kalau yang Meniti Biang Lala itu aku ngerasa kalau pesan-pesannya itu lebih eksplisit, lebih diutarakan secara langsung sama orang-orang yang ditemui di surga. Cuman untuk novel yang kali ini aku ngerasa kalau pesan-pesannya itu agak lebih samar daripada novel yang sebelumnya. Jadi daripada aku salah menyampaikan pesan-pesannya yang aku dapatkan di novel ini, aku memutuskan untuk bikin catatan terlebih dahulu. Jadi kayak gini, ini catatannya aku buat. Sejauh ini aku udah sampai ke pesan nomor 3 dan ini mau masuk ke pesan nomor 4. Jadi karena bagiku untuk menangkap pesannya lebih sulit, jadi aku bikin catatan dulu gitu loh biar lebih tertata rapi. Terus juga perbedaan dari novel Meniti Biang Lala sama novel yang sequelnya ini, selain karena pesannya lebih samar daripada yang pertama, itu aku ngerasa kalau untuk novel yang kali ini penggambaran surganya itu lebih imajinatif. Jadi kalau untuk novel yang Meniti Biang Lala itu aku ngerasa untuk tokoh-tokohnya yang ditemui Eddie di surga itu lebih seperti manusia biasa aja. Terus habis itu juga suasananya, setting surganya per orangnya, kan 5 orang itu punya setting surganya masing-masing, itu lebih seperti dunia biasa aja. Jadi kayak lebih gampang penggambarannya, lebih seperti dunia ini tapi ceritanya ada di dalam surga. Ceritanya lebih cantik gitu loh, lebih cantik dan lebih tenang. Sedangkan untuk novel yang kali ini, yang sequelnya, yang judulnya panjang sekali ini, aku malas menyebutkannya kan aku sering salah nyebutin judul. Penggambaran surganya itu lebih imajinatif, lebih berwarna, lebih magical. Terus juga untuk tokoh yang ditemui di surga atau orang-orang yang ditemui di surga itu lebih beragam. Jadi kalau yang di Meniti Biang Lala itu benar-benar manusia, ya udah wujudnya benar-benar manusia seperti itu. Cuman kalau di yang sequelnya ini mengejutkannya, tidak semua tokoh yang ditemui di surga ini manusia. Jadi itu ada satu tokoh yang bukan manusia. Aku kalau menyebutkannya aku bakalan spoiler enggak ya. Pokoknya tidak semuanya itu manusia, tapi wujudnya yang dipilih itu tetap wujud manusia untuk mempermudah Annie atau si tokoh utama di novel ini untuk berkomunikasi sama Annie di surga. Terus juga penggambaran wujudnya itu lebih imajinatif gitu loh. Kalau yang di Meniti Biang Lala ya udah pokoknya ketemu dalam wujud manusia seperti itu. Cuman kalau di sini bisa jadi manusianya yang ditemui Annie di surga ini atau tokoh yang ditemui di surga ini kadang wujudnya itu lebih besar. Terus kadang berwujud seperti manusia biasa. Pokoknya lebih variatif aja, lebih imajinatif daripada novel yang Meniti Biang Lala. Pokoknya penggambaran surganya seperti itu. Terus apalagi ya? Kayaknya sejauh ini itu sih yang bisa aku sampaikan. Jadi kayak gitu. Untuk sekarang aku mau nungguin tehku dingin, terus habis itu aku mau minum sambil aku mau melanjutkan bikin catatanku biar besok aku bisa segera bikin review akhirnya dan menyampaikan 5 pesan yang aku dapatkan dari novel ini. Sumpah butuh mengumpulkan niat banget untuk bikin video ini karena nggak tahu, aku lagi nggak mood buat ngomong. Tapi kalau aku nggak ngomong aku bakalan kayak gini terus dalam waktu yang lama, jadi aku harus memaksakan diri untuk ngomong. Jadi kemarin malam aku udah bilang kalau aku udah selesai baca
novel yang judulnya adalah Orang Berikut Yang Kau Temui di Surga, yang berarti novel ini adalah sequel dari Meniti Biang Lala. Cuman memang untuk beberapa pesan-pesannya itu butuh aku catet, dan semalam itu memang udah selesai aku catet. Aku juga udah tunjukin sih semalam, kan aku masih proses sampai ke pesan yang nomor 3, karena memang di novel ini sama seperti novel Meniti Biang Lala itu ada 5 pesan kehidupan yang diterima oleh si tokoh utama ketika si tokoh utama ini masuk ke surga, masuk ke alam arwah atau alam setelah kematiannya. Dan yang aku catat itu udah banyak. Ini dari sini kayak gini. Ini aku catat itu bagian kayak quotes-nya atau bagian yang menggambarkan atau yang diucapkan oleh si orang yang ditemui oleh Annie di surga. Terus kemudian sama interpretasiku itu penjabarannya berdasarkan kalimatku sendiri biar aku lebih paham, lebih mengerti, dan lebih gampang untuk aku sampaikan ke kalian. Jadi novel ini atau novel yang judulnya adalah Orang Berikut Yang Kau Temui di Surga, kalau nggak salah judulnya, aku selalu lupa, itu adalah sequel dari Meniti Biang Lala. Kalau yang Meniti Biang Lala itu tokoh utamanya adalah Eddie, di mana Eddie itu meninggal di sebuah kecelakaan kerja yang terjadi di taman hiburan di mana dia bekerja. Dia itu kayak ketimpa sebuah wahana. Terus di cerita itu dia itu mengalami kecelakaan kerja itu karena dia sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang gadis kecil. Nah, di bagian belakang novel Meniti Biang Lala itu ada kayak disebutkan apa ya, spoiler bahwa nantinya di kehidupan Annie, nanti ketika Annie sudah meninggal, nanti Eddie juga akan hadir sebagai salah satu orang yang ditemui oleh Annie di surga. Jadi di situ mengindikasikan bahwa novel Meniti Biang Lala itu akan ada lanjutannya, which is lanjutannya itu yang aku baca sekarang. Untuk novel ini sendiri, tokoh utamanya tentu aja Annie, karena memang udah disebutkan di novel Meniti Biang Lala bahwa di novel berikutnya itu akan diceritakan kehidupannya Annie. Terus juga ketika Annie akhirnya meninggal itu nanti di dunia setelah kematiannya itu dia akan bertemu dengan 5 orang sama seperti Eddie, dan salah satunya itu adalah Eddie, karena memang Eddie ini adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam hidupnya Annie. Nah, di novel ini diceritakan bahwa Annie di awal cerita sebelum kematiannya, sebelum dia meninggal, Annie itu sudah dewasa, dia itu sudah bekerja sebagai seorang perawat, di mana di saat itu di cerita ini di novel ini Annie itu baru menikah dengan teman masa kecilnya atau dengan cinta pertamanya, namanya adalah Paulo. Aku selalu lupa namanya Paulo atau Pablo. Jadi di hari itu Annie baru menikah. Di hari itu belum sampai 1 hari ternyata Annie mengalami sebuah kecelakaan, di mana dia itu kecelakaannya itu ada di sebuah balon udara yang dia tumpangi bersama dengan suaminya. Padahal itu kan kayak semacam liburan setelah dia menikah, benar-benar itu adalah sehari setelah pesta perayaan pernikahan Annie. Cuman ternyata mereka mengalami kecelakaan di balon udara itu, di mana balon udaranya itu terbakar. Nah, sebenarnya di saat kecelakaan itu terjadi, setelah itu Annie itu belum benar-benar meninggal, cuman lukanya parah, terutama suaminya yang namanya Paulo. Lukanya itu begitu parah sampai paru-parunya itu mengalami kerusakan. Nah, saat Annie tahu bahwa suaminya ini mengalami kecelakaan dan sampai paru-parunya rusak, Annie ini benar-benar memohon kepada tim dokter untuk mentransplantasikan paru-parunya untuk menyelamatkan suaminya. Jadi dia itu berpikiran bahwa tidak apa-apa kalau aku hanya punya 1 paru-paru, suamiku juga punya 1 paru-paru dariku. Jadi kemungkinan untuk selamatnya mereka bisa selamat berdua gitu loh. Karena kalau tanpa transplantasi itu suaminya akan meninggal. Jadi makanya Annie itu melakukan transplantasi. Nah, setelah kejadian itulah makanya Annie ini setelah melakukan operasi transplantasi itu, Annie ternyata masuk ke dalam dunia arwah atau dunia setelah kematiannya. Dan sebenarnya di bagian ini aku agak ragu gitu loh, karena memang patokan di mana waktunya Annie itu meninggal itu tidak sejelas kalau yang di novel Meniti Biang Lala. Karena kalau di Meniti Biang Lala itu sudah jelas patokannya ketika terjadi kecelakaan itu Eddie itu meninggal, benar-benar disebutkan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan kerja. Cuman kalau novel yang ini aku
waktu kematiannya Eni itu agak meragukan bagiku. Dari awal itu aku agak ragu karena memang tidak benar-benar disebutkan bahwa Eni itu meninggal dalam operasi itu. Cuman ternyata setelah kejadian operasi itu dia itu masuk ke dalam alam arwah dan kemudian dia bertemu dengan 5 orang yang mungkin dia kenal atau bahkan tidak dia kenal, tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dalam hidup Eni. Sama seperti di novel yang ada di Meniti Biang Lala, bahwa setelah Edi meninggal itu Edi bertemu dengan 5 orang yang semuanya itu sangat berperan penting dalam hidupnya, dan orang-orang inilah yang akan memberikan pelajaran tentang kehidupan yang selama hidup itu tidak dipahami oleh si tokoh atau Eni atau Edi, tapi kemudian dijelaskan setelah masuk ke dalam alam arwah tersebut. Orang pertama yang ditemui oleh Eni di surga itu adalah seorang anak kecil yang namanya Samir. Nah, ternyata Samir ini ketika masa dewasanya itu, dia adalah dokter yang pernah menyelamatkan nyawa Eni setelah terjadinya kecelakaan di taman hiburan itu. Jadi di saat kejadian itu, nyawanya Eni itu selamat, tapi memang ada bagian tubuhnya, yaitu lengannya itu yang terputus. Nah, dokter Samir inilah yang mengoperasi Eni sampai akhirnya lengannya itu bisa tersambung kembali. Meskipun tidak sempurna, meskipun pada akhirnya masih ada kekurangannya, lengannya itu tidak tumbuh seperti lengan yang normal, tapi setidaknya lengannya itu bisa tersambung dan masih bisa digunakan meskipun memang ada keterbatasannya. Nah, dari dokter Samir inilah yang dia temui, yang Eni temui di alam setelah kematian atau anggap aja surga. Eni mendapatkan pelajaran bahwa dalam hidup ini kita mungkin aja melakukan kesalahan dan kegagalan, tapi kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan dan orang lain lakukan itu adalah jalan untuk orang lain pelajari. Mungkin kita pelajari, mungkin orang lain pelajari untuk bisa memperbaikinya lagi, untuk bisa mencapai suatu keberhasilan nantinya. Jadi tidak apa-apa kita gagal, meskipun kita tidak bisa langsung merasakan keberhasilan itu, kemungkinan kegagalan itu atau kesalahan-kesalahan itulah yang akan dipelajari oleh diri kita atau oleh orang lain agar nantinya kesalahan itu menjadi sebuah keberhasilan di masa depan. Tidak apa-apa kita gagal, itu memang adalah kayak step dalam kehidupan. Kegagalan itu pasti terjadi dan orang lain atau kita akan mempelajarinya agar itu menjadi lebih berhasil nantinya. Orang kedua yang ditemui oleh Eni di surga, aku gak bisa ngomong kalau ini adalah orang kedua, jadi aku bilang aja ini spoiler ya. Jadi gak semua orang yang ditemui oleh Eni di surga ini benar-benar orang di masa hidupnya. Jadi orang kedua ini sebenarnya di masa lalunya itu adalah seekor anjing yang jadi anjing kesayangannya Eni, dimana anjing ini yang menemani Eni setelah dia itu mengalami kecelakaan. Jadi setelah mengalami kecelakaan itu, Eni itu merasa dirinya berbeda, merasa dirinya itu kesepian karena memang dia merasa berbeda, dia merasa tidak bisa berteman, dan juga karena ibunya itu sangat melindungi Eni sampai akhirnya Eni ini benar-benar mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Nah, satu-satunya teman yang menemani Eni ini adalah seekor anjing kecilnya yang namanya adalah Cleo. Nah, waktu di surga tampilannya itu tidak langsung berwujud sebagai anjing. Dia itu berwujud seperti wanita dewasa, karena memang Cleo ini beranggapan bahwa kalau dia langsung berwujud sebagai anjing di surga, nanti Eni sulit untuk berkomunikasi dengan dirinya gitu loh. Makanya dia ketika masuk ke surga, ketika bertemu dengan Eni, dia merubah wujudnya menjadi seorang wanita. Terus pada awalnya Eni ini merasa tidak mengenal si perempuan ini, tapi setelah dia berkomunikasi dan bertukar cerita dengan Eni, akhirnya Eni sadar bahwa itu adalah Cleo yaitu anjing kecilnya dulu yang menemaninya selama bertahun-tahun selama dia mengalami masalah kesepian karena dia sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain, karena dia merasa minder karena dia berbeda, karena lengannya setelah mengalami kecelakaan itu kan lengannya agak berbeda. Nah, di bagian ini Cleo ini mengajarkan tentang rasa kesepian, yaitu rasa kesepian itu tidak benar-benar nyata. Rasa kesepian itu hanya bayangan yang kita ciptakan sendiri untuk diri kita. Karena kalau kita menyadari bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang yang hidup di bumi, yang bahkan bukan hanya orang tapi juga makhluk-makhluk kecil seperti anjing, kita akan menyadari bahwa kita itu tidak benar-benar sendirian, karena
orang-orang itu dari beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar orang, bahkan makhluk-makhluk kecil seperti anjing, kucing atau hal-hal lainnya, itu pasti ada satu dua, mungkin tidak banyak, tapi pasti ada sebagian dari mereka, orang-orang itu, makhluk-makhluk itu yang peduli akan diri kita, yang membutuhkan diri kita, dan kita juga membutuhkan mereka. Jadi kita harus sadar bahwa kesepian itu hanya apa yang kita bayangkan. Kita tidak pernah benar-benar kesepian karena kita selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga pasti ada yang membutuhkan diri kita untuk tetap hadir di dalam hidup mereka, seperti Cleo yang hadir di dalam hidup Annie dan Annie yang hadir di dalam hidup Cleo. Orang ketiga yang ditemui oleh Annie di surga itu adalah mendiang ibunya. Ini bagiku agak mirip dengan Eddie, karena Eddie di surga juga bertemu dengan ayahnya. Meskipun tidak langsung berkomunikasi dengan ayahnya, tapi dia bertemu dengan sosok ayahnya di surga. Nah, di sini pun untuk Annie, dia itu bertemu dengan mendiang ibunya, dimana di masa hidupnya itu mereka itu punya masalah komunikasi gitu. Setelah terjadinya kecelakaan itu, mereka itu kayak berjarak. Meskipun mereka tinggal bersama, tapi mereka itu selalu tegang di antara satu sama lain, karena memang ibunya itu ternyata dia itu sangat menjaga Annie, karena setelah kejadian kecelakaan itu ibunya merasa sangat bersalah karena tidak hadir di sampingnya Annie di saat itu, sampai akhirnya Annie mengalami kecelakaan. Ibunya itu benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Annie. Nah, setelah kejadian kecelakaan itu, ibunya itu menjadi overprotective kepada Annie, karena itu adalah hal yang dia pikir adalah cara ibunya untuk menebus kesalahannya karena tidak hadir di samping Annie ketika terjadi kecelakaan itu. Terus untuk Annie sendiri, dia itu merasa ibunya itu terlalu mengekang dirinya. Dia itu sampai merasa bahwa dia tidak bisa berteman dengan normal, tidak bisa menjadi remaja yang normal, karena ibunya itu terlalu menjaga dirinya, terlalu mengekang hidupnya, terlalu mengatur hidupnya. Padahal memang kalau dilihat dari sisi ibunya, sebenarnya ibunya itu benar-benar ingin menjaga Annie biar tidak terjadi kejadian yang menakutkan seperti yang terjadi di waktu Annie masih kecil itu. Cuman memang karena mereka tidak mengkomunikasikannya dengan baik, pada akhirnya itu menjadi semacam bom waktu untuk mereka berdua, yang sampai pada akhirnya Annie itu dia setelah lulus SMA itu kabur bersama dengan pacarnya dan meninggalkan ibunya. Dan kemudian setelah beberapa waktu, setelah kayaknya hampir setahun kemudian, dia baru tahu bahwa ibunya itu sedang sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Dan itu adalah penyesalan sih sebenarnya untuk Annie, karena dia tidak hadir di samping ibunya ketika ibunya benar-benar membutuhkannya. Nah, di bagian ini pelajaran yang diberikan oleh ibunya untuk Annie adalah tentang berkomunikasi, tentang ucapan maaf dan memaafkan yang harus diucapkan dengan gamblang. Karena di antara kedua orang ini, maaf dan memaafkan itu kayak sulit banget untuk dikomunikasikan dengan baik. Maka pada akhirnya kan terjadi bom waktu itu, sampai akhirnya Annie dan ibunya itu ada di satu masa di mana mereka itu kayak saling menjauh karena mereka sulit mengucapkan maaf dan memaafkan. Jadi memang ucapan maaf dan memaafkan itu harus diucapkan dengan sangat tulus dan gamblang, biar kita itu tahu bahwa orang lain itu benar-benar minta maaf ke kita dan benar-benar merasa bersalah seperti ibunya kepada Annie. Dan kita juga kalau mau memaafkan itu juga harus mengucapkannya dengan gamblang, agar orang yang merasa bersalah itu seperti ibunya Annie di sini itu hidupnya jadi lebih tenang. Dan juga kita harus sering mengkomunikasikan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya seperti apa yang dilakukan oleh ibu Annie kepada Annie. Jadi, orang keempat yang ditemui oleh Annie di surga itu adalah Eddie. Seperti yang dituliskan di novel Peniti Biang Lala sebelumnya, bahwa Eddie ini akan menjadi salah satu orang yang ditemui oleh Annie di surga. Nah, Eddie ini menjadi bagian keempat atau orang keempat yang ditemui oleh Annie. Tapi, aku gak akan menjelaskan backgroundnya lebih jauh. Aku bakalan langsung masuk ke pesan yang disampaikan oleh Eddie kepada Annie, karena ini kalau aku menjelaskan lebih jauh lagi itu udah ada bagiannya di Meniti Biang Lala. Jadi background antara hubungan antara Eddie dan Annie kalian bisa nonton di Meniti Biang Lala, dan aku memang menyarankan untuk kalian baca novel itu dulu atau mungkin nonton review novel itu terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke review novel ini, karena memang ini sangat berhubungan.
Jadi untuk Edi di sini, pesan untuk Eni adalah tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak berguna meskipun itu kesalahan, karena memang meskipun kita merasa salah, meskipun kita merasa melakukan kesalahan, tapi sebenarnya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu adalah hal yang bisa kita pelajari. Itu adalah kesempatan kita untuk belajar, untuk memperbaiki diri agar kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi kayak gitu. Jadi tidak ada segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang tidak berguna. Bahkan kesalahan pun itu bisa menjadi pelajaran untuk diri kita, untuk bisa memperbaiki diri di masa depan. Ini bagiku agak mirip sama pesan yang nomor 1, tapi agak sedikit berbeda. Kalau kalian baca, kalian pasti mengerti perbedaannya. Terus untuk orang kelima yang ditemui oleh Eni di surga ini, aku agak ngintip karena aku biasanya lupa sama namanya. Seperti yang tadi aku sebutkan, aku itu sering lupa banget sama nama suaminya Eni. Jadi ternyata suaminya Eni pada akhirnya meninggal dunia, dan itu menjadi orang terakhir yang ditemui oleh Eni di surga. Suaminya namanya adalah Paulo. Aku selalu lupa namanya Paulo atau Pablo. Jadi di bagian ini, Eni itu pada awalnya ketika bertemu dengan suaminya di bagian kelima atau di orang kelima ini merasa sedih karena dia ternyata tidak berhasil menyelamatkan nyawa suaminya. Tapi suaminya di sini menguatkan Eni bahwa tidak apa-apa, dia tidak masalah harus berpisah dengan Eni, tidak masalah kalau dia harus mati. Karena memang pesannya adalah tentang kehilangan, karena di sini kan terjadi Eni merasa kehilangan Paulo karena Paulo pada akhirnya meninggal. Padahal di situ juga diceritakan bahwa Eni sudah masuk ke alam arwah. Jadi Paulo ini mengajarkan bahwa kehilangan itu umum banget terjadi ke setiap orang di setiap waktunya. Mungkin memang ada saatnya kita itu kehilangan hal-hal yang kecil dan kita akan cepat melupakannya dan mendapatkan gantinya. Tapi ada beberapa waktu kita mengalami kehilangan yang sangat besar, seperti kehilangan orang yang sangat dicintai, seperti Eni yang kehilangan Paulo. Tapi toh kehilangan besar itu meskipun sangat sakit, meskipun kita pada awalnya saat kita awal-awal kehilangan itu kita merasa tidak akan sanggup menghadapi hidup tanpa orang yang kita cintai itu, atau menghadapi hidup tanpa hal yang kita yang meninggalkan kita itu, toh pada akhirnya kalau kita tetap menjalani hari demi hari perlahan-lahan, rasa kehilangan itu mungkin memang masih sakit, tapi kita masih bisa tetap bertahan asalkan kita masih punya semangat untuk hidup. Jadi seperti itu. Jadi kehilangan itu sangat umum terjadi, tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada orang lain, dan setiap orang lain itu pasti mengalami hal-hal seperti kehilangan, bahkan kehilangan besar sekalipun. Jadi Eni itu dikuatkan untuk tetap hidup, tetap bahagia meskipun dia harus kehilangan Paulo. Toh nanti ada saatnya Paulo dan Eni akan bertemu kembali dan bersatu kembali di surga. Jadi seperti itu ke semua pesannya. Jadi setelah aku membaca pesan yang kelima ini tentang kehilangan ini, tentang Paulo yang menunggu Eni untuk datang ke surga dan kembali bersatu dengan dirinya, aku jadi kayak semakin mencurigai kematian Eni. Karena yang seperti di awal aku sebutkan bahwa kematiannya Eni itu tidak benar-benar dipatok kapan gitu loh. Karena kalau yang di novel Meniti Biang Lala itu udah jelas Edi itu meninggal ketika dia tertimpa wahana itu. Terus benar-benar dia itu dinyatakan meninggal, terus masuk ke surga, terus bertemu dengan 5 orang yang akan memberikannya pelajaran kehidupan sebelum dia lanjut ke dunia keabadian yang dia pilih sendiri. Nah, di sini dari awal itu benar-benar tidak ada pernyataan Eni itu meninggalnya kapan. Cuma dia itu masuk ke ruang operasi, terus dia ingin menyelamatkan suaminya dengan cara mentransplantasikan salah satu paru-parunya kepada suaminya. Nah, di bagian akhir itu ketika Eni bertemu dengan mendiang suaminya di surga itu kan kayak suaminya itu menguatkan Eni untuk tetap menjalani hidup meskipun dia harus kehilangan dirinya, meskipun Eni harus kehilangan suaminya. Nah, aku langsung kayak berpikiran ini kayaknya adalah jenis kematian yang berbeda, jenis yang tidak biasa, yang
berbeda dari apa yang terjadi kepada Eddie. Nah itu akhirnya terjelaskan setelah masuk ke bagian epilog. Ternyata ini spoiler banget, aku minta maaf kalau kalian yang nonton ini. Pokoknya kalau kalian nggak mau kena spoiler, kalian bisa matikan ini. Pokoknya pesannya udah selesai, bagian ini masuk ke spoiler cerita ya. Jadi ternyata ini mengalami koma, dan di masa komanya itu seperti cerita-cerita orang-orang koma pada umumnya itu biasanya mereka itu kayak masuk ke alam, kayak ke alam arwah gitu loh. Nah terus kemudian ketika mereka itu masuk ke alam arwah, mereka itu melihat hal-hal yang ajaib ya, kayak gitu. Jadi ternyata di sini ini tidak benar-benar meninggal, tapi dia masuk ke alam arwah karena dia itu mengalami koma setelah dia melakukan operasi untuk menyelamatkan suaminya. Jadi gitu aja sih untuk kelanjutannya. Untuk epilog selanjutnya, kalian kalau tertarik sama novel ini bisa langsung baca novel ini aja, dan kalian bisa pinjam di Ipusnas kalau nggak salah. Kalau di IB Library ada nggak ya, pokoknya aku pinjemnya di Ipusnas sih. Jadi kalau kalian yang penasaran sama novel ini, kalian bisa pinjam di situ karena itu novel yang tidak antri. Jadi sekian review novel Orang Berikut Yang Kau Temui di Surga, kalau nggak salah judulnya itu, dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.